Halo teman-teman, setelah sebelumnya kita pernah belajar tentang pendahuluan statistik deskriptif ya, dan kita juga sudah belajar tentang sifat memusat dari suatu data. Sekarang kita bersama-sama akan belajar mengenai sifat sebaran data atau sering juga kita sebut dengan istilah variabilitas ya. Nah, pemahaman tentang variabilitas ini sangat penting karena bisa membantu kita untuk memberikan gambaran ya, memberikan ukuran kedekatan relatif dari rangkaian suatu data ya. Nah, sebenarnya banyak sekali metode yang bisa kita lakukan ya. Berikut adalah beberapa contohnya ya, yang bisa kita gunakan untuk melihat variabilitas data. Yang pertama adalah kisaran. Jadi ini saya cuma mau ngasih gambaran aja gitu bahwa jika kita hanya menggunakan nilai sifat memusat dari suatu data tanpa melihat informasi mengenai variabilitas datanya yang merupakan asal perolehan dari ukuran memusat tersebut, itu rasanya tidak lengkap gitu ya, dan juga menjadi tidak valid datanya yang ketika kita membicarakan atau memberikan kesimpulan data tersebut. Contohnya di sini kita punya data A dan juga data B. Ya, di tabel pada slide ada data A dan data B. Jika kita hanya melihat nilai reratanya saja, dua-duanya sama-sama memiliki nilai rerata sebesar 30. Ya. Sedangkan kalau kita lihat bagaimana variasinya, di sini kita menggunakan kisaran sebagai metode untuk melihat variasinya. Kisaran merupakan perbedaan atau selisih antara nilai terbesar dan juga nilai terkecil dari suatu rangkaian data. Pada data A, nilai terbesarnya adalah 30 dan nilai terkecilnya adalah 10. Jika itu kita hitung kisarannya, maka kita akan mendapatkan nilai 20. Jadi, bisa kita katakan selisih antara nilai terbesar dan terkecilnya cukup lebar. Range-nya, kisarannya cukup lebar, berarti variasi datanya juga sangat banyak. Maksudnya lebar sekali. Jika ini datanya cukup banyak, tidak hanya 5, maka bisa dikatakan juga variasi datanya cukup banyak, cukup besar. Ya, sedangkan pada data yang B dengan rata yang sama 30 ya, kita hitung kisarannya, terbesarnya 30 dan yang terkecil adalah 28 ya. Oh sorry, ini ratanya bukan 30 ya harusnya. Ratanya 29, sorry. Ratanya harusnya bukan 30. Nanti silakan dihitung sendiri ya. Nah, ini kisarannya adalah 2 ya. Nah, dari melihat data ini ya, kita bisa menyimpulkan bahwa semakin kecil kisaran atau range-nya itu maka hasilnya akan semakin baik ya. Nah, kemudian di sini metode lain yang bisa kita lakukan adalah menghitung simpangan rata atau sering disebut juga dengan mean deviation ya. Mean deviation biasanya disebut pula sebagai momen mutlak pertama yang merupakan ukuran variasi data yang dihitung sebagai simpangan rata-rata dari rata. Nah, ini simpangan rata-rata dari rata. Nah, ini dilakukan untuk menjelaskan bahwa suatu data ya itu bisa memiliki perbedaan dengan rata yang kita miliki. Nah, kemudian kita melihat seberapa besar simpangan rata-rata dari ratanya tersebut. Nah, memang cukup membingungkan ya jika hanya disampaikan dengan kata-kata. Kita lihat formula atau rumusnya, di situ MD sama dengan sigma X min X bar per N. Nah, notasi di sini ya menyatakan MD sebagai mean deviation atau simpangan rata, kemudian sigma sebagai jumlah dari X min X bar. X adalah data yang kita miliki, X bar adalah ratanya dibagi dengan N ya. Di mana N di sini adalah jumlah pengamatan dari suatu rangkaian data. Contohnya pada tabel yang tertera di slide ya, saya punya sampel sejumlah 6, N-nya ada 6, kemudian kandungan ada data tentang kandungan zat aktif ya,
Ada 6 di situ dengan nilai rata diperoleh 100,5. Ya. Nah, dalam menghitung simpangan rata, tahap pertama yang harus dihitung tentu adalah ratanya dulu. Lalu tahap kedua, kita hitung perbedaan antara atau perbedaan ratanya ya. Di sini X min X barnya ya yang dihitung. Jadi, jika tadi 100,6 adalah data sampel pertama, kita hitung selisihnya. 106 dikurangi 100,5. 100,6 dikurangi 100,5. Lalu 98,3 dikurangi 100,5. Nah, perlu diketahui bahwa dalam menghitung perbedaan ini kita menggunakan nilai yang mutlak ya. Karena penggunaan nilai mutlak di sini supaya tidak diperoleh angka negatif ya. Nah, penggunaan data yang mutlak ini ya juga menyebabkan simpangan rata dikenal juga dengan istilah simpangan mutlak rata. Ya, ini bukan definisinya apa, istilah lainnya ya. Nah, setelah kita menghitung perbedaan rata itu tadi ya, dari urut 100,6 dikurangi 100,5, 98,3 kurangi 100,5, 98,9 dikurangi 105 dan seterusnya, kita akan mendapatkan 6 perbedaan rata, lalu kita tinggal menghitung MD-nya. Ya, MD adalah tadi jumlah dari perbedaan rata ya. Kalau ini 0,1 sampai 0,5 dijumlahkan 0,1 sampai 5,0 dijumlahkan kita memperoleh 18,3 dan dibagi dengan jumlah sampelnya 6 sehingga kita akan memperoleh nilai 3,05. Maka mean deviation untuk data yang ada di depan adalah 3,05. Nah, metode lain yang bisa digunakan untuk melihat variabilitas data adalah dengan menghitung varian, ya. Nah, varian di sini merupakan alternatif lain, ya, selain simpangan rata. Ya, jika tadi simpangan rata diperoleh dengan mendapatkan nilai mutlak dari perbedaan rata, ya, sebenarnya ada satu cara juga untuk mendapatkan nilai yang positif juga selain dengan mutlak, yaitu dengan mengkuadratkan perbedaan rata tersebut ya. Nah, perbedaan rata dalam metode varian ini ya dikuadratkan supaya kita mendapatkan nilai yang positif. Jadi sebenarnya konsepnya sama dengan simpangan rata tadi, yang membedakan pembaginya di sini, yang membedakan untuk mendapatkan nilai positif dari simpangan atau perbedaan ratanya, ini tidak dilakukan dengan mutlak, tetapi dengan mengkuadratkan datanya. Ya, istilah selanjutnya akan disebut dengan sum of square atau jumlah kuadrat. Ya, di sini kita lihat sebagai persamaan yang pertama, SS gitu ya. SS sama dengan sigma X min X bar kuadrat. Ya. Nah, nilai ini nantinya akan diperoleh dengan penjumlahan perbedaan yang dikuadratkan secara berturut-turut. Nah, untuk mendapatkan nilai varian, sebenarnya varian ada dua, ada varian populasi dan juga varian sampel. Ya, yang membedakan adalah lambang dan juga pembaginya. Ya, ingat bahwa ketika di statistik deskriptif kita berbicara tentang rata sampel dan juga rata populasi. Untuk rata populasi dilambangkan dengan mu, sedangkan rata sampel dilambangkan dengan X bar. Ya. Karena dalam ranah penelitian kefarmasian kita seringkali hanya menggunakan sampel dan bukan populasi, maka saya juga akan lebih fokus di bagian sampel. Ya. Nah, rumus untuk memperoleh varian sampel adalah S kuadrat sama dengan sigma X min X bar kuadrat atau sum of square tadi dibagi dengan N minus 1, di mana N adalah jumlah pengamatan atau jumlah data yang kita miliki. Nah, mungkin perlu dipahami di situ mengapa
Dalam varian populasi, ya, pembaginya adalah N, sedangkan pada varian sampel pembaginya adalah N-1. Penggunaan N-1 di situ ditujukan untuk menghilangkan bias dalam proses pengamatan atau pengambilan data. Hal ini dilakukan karena mungkin ada potensi ketidakakuratan relatif terhadap estimasi varian populasi dari varian sampel ketika kita sedang mengambil atau melakukan pengamatan di situ. Ya. Nah, mungkin teman-teman juga harus memperhatikan di sini hubungan antara varian dari suatu sampel dan juga varian dari populasinya. Nah, tidak seperti varian populasi, ya kalau varian populasi berarti N-nya adalah keseluruhan jumlah populasi, ya mu-nya juga mu populasi. Nah, sedangkan kalau sampel, ya varian sampel itu adalah ukuran dari suatu variabel, ya sehingga jika suatu sampel acak itu diambil dari suatu populasi gitu ya, misalnya saya mengambil 100 tablet sebagai sampel yang diambil dari suatu batch pembuatan tablet, ya dimasuk batchnya 1 juta tablet gitu. Dan saya menimbang satu persatu 100 tablet tersebut. Nah, varian sampelnya, yaitu untuk 100 tablet itu, tentu tidak akan tepat sama dengan varian populasi yang sejumlah 1 juta tablet tersebut. Ya. Hal ini tentu saja bisa berbeda, atau maksudnya hasil antara varian populasi dan sampel ini bisa berbeda karena proses pengambilan data atau proses pembuatannya. Ya. Setiap proses pembuatan itu antara satu tablet dengan tablet yang lain tentu hasilnya tidak akan tepat sama bobotnya, ya. Nah, sehingga untuk menghindari atau untuk mempertimbangkan adanya bias akibat faktor-faktor dalam proses pembuatan itu atau proses pengambilan data, maka di sini penyebutnya kita menggunakan N-1, bukan N saja. Ya, untuk lebih detailnya penggunaan N-1 dan bukan N, teman-teman bisa membaca buku Statistik Farmasi karya David S. Jones ya. Kalau dalam versi bahasa Indonesianya, teman-teman bisa membuka di halaman 20 dan juga 21 ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang simpangan baku. Simpangan baku merupakan suatu ukuran dispersi data yang umumnya digunakan untuk menggambarkan variasi data. Ya, di sini sebenarnya simpangan baku itu merupakan akar kuadrat positif dari varians. Jika sebelumnya kita mengetahui bahwa suatu varian diperoleh dengan sum of square dibagi N atau ke dalam hal sampel ya, varian sampel adalah sum of square dibagi dengan N-1 ya, sedangkan simpangan baku adalah akar dari varian tadi ya, sehingga tinggal kuadratnya dipindahkan jadi akar ya. Dan simpangan baku ini yang paling lazim digunakan ya. Sebenarnya kita bisa juga kalau pakai kalkulator bisa langsung hitung SD-nya gitu, cuma di sini kita belajar mulai dari start dari awal gitu ya, bagaimana cara mendapatkan simpangan baku satu persatu ya. Nah, untuk mempermudah proses perhitungannya sebenarnya kita bisa membuat dalam bentuk tabel gitu ya. Bisa kalau ujian atau waktu bikin latihan perhitungan baiknya kita buat tabel seperti ini supaya gampang hitungnya. Contohnya kita punya identitas sampel di kolom yang pertama, misalnya sampel 1 sampai 10, 1 sampai 20. Kemudian di kolom yang kedua merupakan nilai parameter atau hasil data kita, misalnya viskositas gitu, atau daya sebar, atau kelarutannya, kadar. Nah, itu diisikan di kolom yang kedua di sini. Maka kita akan mendapatkan nilai sigma X, ya, atau jumlah dari X-nya. Ya, kemudian kita hitung reratanya, yaitu jumlah X dibagi dengan N. Setelah itu kita hitung perbedaan reratanya, ya, di mana X1 dikurangi X, X2 dikurangi X. Nah,
Dalam hal kita menghitung varian atau menghitung simpangan baku, kita tidak perlu memutlakkan data, ya. Nilainya minus pun juga tidak masalah. Mengapa? Karena pada akhirnya nanti nilai ini akan dikuadratkan di kolom yang kelima. Ya, jadi hasil perbedaan rata di kolom 4 itu dikuadratkan dan kita jumlahkan, maka akan kita peroleh sum of square. Ya, contohnya data di tabel yang warna putih ini, kita punya 5 data, kita hitung berapa jumlah X-nya, ya, lalu kita hitung X bar-nya, diperoleh 103, kita hitung selisihnya, kita kuadratkan masing-masing dan kita jumlahkan. Nah, simpangan baku itu merupakan akar dari sigma X min X bar kuadrat, ya, sum of square, dibagi dengan 4, ya, 4 kita peroleh dari N min 1. N-nya ada 5, dikurangi dengan 1, maka kita peroleh 4. Jadi ini adalah simpangan baku dari data tersebut. Ya. Nah, kemudian selain simpangan baku, ya, kita juga mengenal istilah koefisien variasi atau coefficient of variation atau sering disebut juga CV gitu ya. Nah, sebenarnya CV sendiri merupakan istilah statistik yang menunjukkan variabilitas suatu rangkaian data dan bisa didefinisikan sebagai perbandingan antara simpangan baku dengan rata rangkaian data. Ya, jadi koefisien variasi ini bisa kita gunakan untuk membandingkan variasi dari rangkaian data yang besarnya berbeda secara langsung. Jadi misalnya kita punya data rata plus minus simpangan baku dari dua buah rangkaian data gitu. Misalnya saya punya data untuk A, data kelompok A itu untuk nilai X bar plus minus SD-nya adalah misalnya 2500 plus minus 125 ya. Sedangkan nilai B adalah 50 plus minus 35. Nah, jika kita hanya melihat sekilas kedua data tersebut, ya ini X bar plus minus SD, sering ya melihat data disajikan dalam X bar rata plus minus simpangan baku gitu ya. Nah, kalau kita sekilas hanya melihat itu, ya kita pasti mikir, yang data A jelek, kan simpangan bakunya besar 125. Yang B simpangan bakunya kecil tuh 35. Nah, perbandingan tersebut tentu sangat menyesatkan ya, karena besarnya nilai rata dari kedua kelompok itu kan juga beda, dan itu belum dipertimbangkan. Nah, sehingga jika kita membandingkan dua buah data, ya, data X bar plus minus SD, nah, cara yang paling baik adalah membandingkan koefisien variasinya, bukan membandingkan simpangan bakunya saja, ya. Nah, koefisien variasi diperoleh dengan membandingkan antara simpangan baku dibagi dengan X bar, ya, dikalikan dengan 100%, ya. Nah, sehingga dalam data ini, ya, jika kita hitung 125 dibagi 2500 dikalikan 100, maka kita akan memperoleh 5%. Sedangkan yang ini, ya, 35 per 50 dikalikan 100. Maka kita akan memperoleh 70%. Nah, setelah kita hitung CV-nya, ya, 5% dan 70% ini adalah CV-nya, ya, maka kita bisa melihat bahwa koefisien variasi atau CV dari data A lebih kecil daripada data B, sehingga variabilitas data A itu lebih kecil daripada variabilitas data B, maka data A jauh lebih baik. Gitu ya. Kemudian
Kita perlu mengenal juga istilah akurasi dan presisi. Ya, apa itu akurasi dan apa itu presisi? Akurasi sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan kedekatan hasil pengukuran dengan nilai sesungguhnya atau nilai yang diharapkan gitu ya. Sedangkan presisi merupakan seberapa dekat perbedaan nilai pada saat dilakukan pengulangan pengukuran. Nah, jadi kalau akurasi itu nanti bisa dilihat dari persen kesalahan yang terjadi. Ya, bisa menggunakan kesalahan mutlak atau bisa juga pakai kesalahan relatif. Sedangkan kalau presisi itu kita bisa mengamati dari nilai simpangan bakunya, ya, atau CV-nya juga bisa. Jadi kalau presisi itu seberapa dekat perbedaan nilai pada saat dilakukan pengulangan pengukuran. Jadi misalnya, ya, kalau kita lihat gambar ada 1, 2, 3, 4 gitu. Gambar yang satu itu menunjukkan presisinya presisinya bagus, ya, tapi tidak akurat, ya. Presisinya bagus, kenapa bagus? Karena ada empat data yang diperoleh itu ada 4 titik warna merah, ya. 4 data yang diperoleh memiliki nilai yang berdekatan, ya, hampir mirip, ya. Tapi kenapa kok tidak akurat? Karena tidak tepat sasaran, ya. Sedangkan untuk yang gambar 2, dia tidak tepat sasaran, tidak tepat dengan sasaran, juga tidak presisi. Kenapa tidak presisi? Jarak antara satu pengukuran dengan pengukuran yang lain itu jauh, beda-beda, ya. Variasinya tinggi. Kemudian untuk yang nomor 3, dia akurat dan juga presisi, ya, tepat sasaran dan juga datanya sayang berdekatan. Sehingga bisa dikatakan data yang nomor 3 ini baik gitu ya. Sedangkan data yang keempat dia tidak presisi, ya, tapi dia akurat, ya, karena pas ada di tengah gitu ya. Akurasinya bagus, tapi dia tidak disarankan untuk diambil datanya karena tidak presisi, ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan akurasi tadi saya sampaikan bisa diperoleh dengan menghitung kesalahan mutlak dan juga kesalahan relatif, ya, di mana kesalahan mutlak ini bisa diperoleh dengan menghitung O dikurangi dengan E, di mana O di sini adalah nilai yang diamati atau dengan kata lain rata yang diamati dalam rangkaian data dikurangi dengan E. E adalah nilai yang diharapkan atau nilai sebenarnya. Sedangkan kalau kesalahan relatif itu merupakan O dikurangi E, tadi datanya, rata datanya dikurangi dengan data yang diharapkan atau data sebenarnya, dikalikan 100 dan dibagi dengan E. Ya, jadi akurasi bisa digambarkan dari kesalahan mutlak atau kesalahan relatif. Ya. Biasanya sih lebih pakai yang kesalahan relatif. Nah, mungkin itu dulu yang bisa disampaikan terkait dengan sifat variasi data atau variabilitas, ya. Untuk soal latihan silahkan dikerjakan. Di pertemuan selanjutnya akan kita bahas bersama. Terima kasih.